Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Restudiana dengan NIM 2217041222, rombel 26. Jadi, pada video presentasi ini saya akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester Agama Hindu. Jadi, untuk soal yang pertama yaitu Tuhan dalam agama Hindu disebut sebagai Brahman atau Sang Yang Widi. Selain itu, pada dasarnya ketuhanan dalam agama Hindu percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi sistem ketuhanannya terkoordinasi dalam konsep ketuhanan Trimurti. Tuhan adalah kebenaran. Tuhan ada di mana-mana. Jangan pernah bersandar pada ketidakbenaran dalam keadaan apapun. Jika mengikuti jalan ketidakbenaran, kita tidak akan dapat mengembangkan kasih. Maka dari itu, kembangkanlah kasih sepanjang waktu. Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran. Jadi jawaban saya yaitu dalam kehidupan sehari-hari mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Di antaranya yang pertama, berbicara jujur dan terbuka pada orang lain. Nah, kita bisa mengungkapkan pikiran dan perasaan kita dengan cara yang jujur dan terbuka tanpa menyakiti atau merendahkan orang lain. Yang kedua, membantu sesama tanpa pamrih. Yang kita bisa membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ketika kita membantu orang lain, kita membuka diri untuk merasakan empati dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Yang ketiga, menjaga kepercayaan orang lain. Nah, kita bisa menunjukkan kejujuran dan keandalan dalam segala aspek kehidupan kita seperti bekerja, berbicara, atau bersosialisasi dengan orang lain. Yang keempat, menyampaikan kebenaran dengan lembut dan bijaksana. Ketika kita menghadapi situasi yang memerlukan kejujuran, kita bisa menyampaikan kebenaran dengan cara yang lembut dan bijaksana. Kita bisa menggunakan kata-kata yang sopan dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Yang kelima, menghargai keberagaman dan perbedaan pendapat. Kita bisa menghargai keberagaman dan perbedaan pendapat di antara kita dan orang lain dengan cara yang baik. Kita bisa mendengarkan pandangan orang lain dengan penuh perhatian dan berbicara dengan cara yang sopan dan tidak merendahkan. Soal yang kedua yaitu dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang akan membawa ketenangan pikiran. Jelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Jadi jawaban saya yaitu mantra adalah kata-kata atau frasa tertentu yang diucapkan secara berulang-ulang dengan tujuan untuk mencapai fokus, ketenangan, dan meditasi. Mantra dapat membawa ketenangan pikiran karena berbagai alasan. Yang pertama, fokus pada suara. Saat mengucapkan mantra, fokus pada suara tersebut dan mengabaikan distraksi lainnya dapat membantu mengalihkan perhatian dari pikiran yang tidak teratur atau stres. Dengan demikian, pikiran menjadi lebih fokus dan tenang. Yang kedua, meditasi. Mengucapkan mantra adalah bentuk meditasi, di mana pikiran dikondisikan untuk berada dalam keadaan tenang dan rileks. Ketika pikiran tenang, tubuh juga dapat mengikuti dan mencapai keadaan yang lebih tenang. Yang ketiga, perulangan. Mengucapkan mantra berulang-ulang dapat membantu mengatur dan menstabilkan pikiran, memberikan waktu bagi pikiran untuk menenangkan diri, dan membantu menghilangkan ketegangan dan kegelisahan. Yang keempat, suara dan vibrasi. Bunyi dan getaran dari mantra juga dapat membantu menenangkan pikiran dan menghilangkan stres. Berulang kali mengucapkan suara yang sama dapat menciptakan getaran harmonis di dalam tubuh yang membawa ketenangan. Selanjutnya, soal yang ketiga, berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Jika engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau
tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Jadi jawabannya, salah satu pengalaman hidup yang saya alami terkait dengan renungan tersebut adalah ketika saya masih SMP dan tidak terlalu memahami pentingnya bertanggung jawab atas tindakan saya. Nah, saat itu saya sering membuang sampah sembarangan dan membuang bungkus jajan atau snack di mana saja tanpa memikirkan dampaknya bagi lingkungan. Namun suatu hari saya merasa malu ketika teman saya mengatakan bahwa tindakan saya yang sembrono itu berdampak buruk pada lingkungan dan makhluk hidup di sekitar kita. Nah, saya merenung dan menyadari bahwa apapun yang saya lakukan dalam hidup ini pasti memiliki dampak dan konsekuensi, baik itu positif atau negatif. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa penting untuk mengembangkan moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan, serta bertanggung jawab atas tindakan saya dan dampaknya pada lingkungan dan orang lain. Nah, saya juga menyadari bahwa tidak peduli seberapa kecil atau besar tindakan saya, itu akan memiliki konsekuensi, dan saya harus bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Jadi saya juga menyadari bahwa hal-hal yang kita simpan atau sembunyikan tidak akan pernah benar-benar hilang ketika kita melakukan sesuatu yang salah atau tidak bermoral. Meskipun mungkin dapat kita sembunyikan dari orang lain, namun kita tidak akan dapat menyembunyikannya dari Tuhan atau rasa bersalah di dalam hati kita sendiri. Jadi untuk yang nomor 4, soalnya sebelum meditasi cucilah muka, tangan, serta kaki. Atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan menjadi segar. Duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar, atau selimut. Posisi punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Pejamkan mata, serta tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu, ucapkan mantra. Jelaskan masing-masing tahapan tersebut. Jadi jawabannya, yang pertama itu membersihkan badan. Tahap pertama adalah membersihkan badan dari kotoran dengan mencuci muka, tangan, dan kaki, atau mandi sebelum meditasi. Hal ini dapat membantu mempersiapkan tubuh secara fisik dan mental untuk meditasi. Membersihkan badan juga membantu meningkatkan kenyamanan selama meditasi dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang kedua, menyiapkan tempat duduk. Tahap kedua adalah menyiapkan tempat duduk yang nyaman dan rileks. Kita dapat memakai alas dari kain, tikar, atau selimut agar tubuh kita lebih nyaman selama meditasi. Posisi punggung harus tegak lurus untuk mencegah terjadinya rasa sakit atau kram saat meditasi. Yang ketiga, memposisikan tangan. Nah, tahap ketiga adalah memposisikan tangan dengan meletakkannya di pangkuan dalam posisi rileks. Hal ini membantu mengurangi ketegangan di tangan dan bahu, serta membantu menjaga keseimbangan postur tubuh selama meditasi. Yang keempat, pejamkan mata. Tahap keempat adalah memejamkan mata selama meditasi. Dengan menutup mata, kita dapat membantu mengurangi gangguan visual dan memfokuskan pikiran pada mantra atau meditasi. Yang kelima, menenangkan pikiran. Tahap kelima adalah menenangkan pikiran selama beberapa detik sebelum mulai meditasi. Hal ini dapat membantu menghilangkan gangguan dan pikiran-pikiran yang mengganggu selama meditasi. Yang keenam, ucapkan mantra. Tahap terakhir adalah mengucapkan mantra. Mantra adalah kata-kata atau frasa tertentu yang diulang secara terus-menerus selama meditasi. Mengulang mantra dapat membantu mengalihkan perhatian dari pikiran yang tidak teratur atau stres dan membantu mencapai keadaan meditasi yang lebih dalam. Jadi untuk soal yang selanjutnya, nomor 5, yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk pemeluk agama Hindu, karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga
adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan napas. Jelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Jadi, yoga asanas atau gerakan tubuh dalam yoga seperti posisi duduk, berdiri, atau merentangkan tubuh penting untuk meditasi karena membantu mempersiapkan tubuh secara fisik dan mental untuk mencapai keadaan meditasi yang lebih dalam. Melakukan yoga asana secara teratur dapat membantu mengurangi ketegangan dan stres di tubuh, meningkatkan keseimbangan dan koordinasi tubuh, dan membantu tubuh menjadi lebih fleksibel dan terbuka. Selain itu, melakukan yoga asanas dapat membantu memperkuat otot-otot dan meningkatkan postur tubuh. Yang penting untuk menjaga kenyamanan selama meditasi yang biasanya dilakukan dalam posisi duduk. Nah, dengan tubuh yang sehat dan kuat, kita dapat lebih mudah memusatkan pikiran dan mengendalikan pikiran selama meditasi. Soal nomor ke-6, jelaskan hubungan antara yoga surya namaskar dengan keseh pranayama. Berikan contoh pranayama yang cocok untuk asana tersebut. Dan gambarkan rangkaian yoga surya namaskar yang Anda ketahui dan apa maknanya. Yoga surya namaskar adalah rangkaian gerakan yoga yang terdiri dari 12 pose yang dilakukan secara berurutan. Gerakan ini umumnya dilakukan sebagai latihan pemanasan dan persiapan untuk sesi yoga yang lebih intensif, serta dapat membantu meningkatkan kekuatan fleksibilitas dan meningkatkan keseimbangan tubuh. Keseh pranayama atau latihan pernapasan dalam yoga sangat penting dalam surya namaskar karena dapat membantu meningkatkan aliran oksigen ke tubuh dan membantu menyeimbangkan energi prana atau vital di dalam tubuh. Jadi untuk contoh pranayama yang cocok untuk surya namaskar adalah Ujjayi pranayama, di mana napas diambil melalui hidung dengan menggerakkan ujung lidah ke atas untuk menciptakan suara serak. Jadi untuk rangkaian gerak yoga surya namaskar yaitu yang pertama pranamasana, yang kedua hasta uttanasana, yang ketiga pada hasta nasana, yang ketiga pada hasta sana, yang keempat aswa sancala sana, yang kelima parvata sana, yang keenam astanga namaskara, yang ketujuh bhujangasana, yang ke-8 parvata sana, yang ke-9 aswa sancala sana, yang ke-10 pada hastasana, yang 11 hasta uttanasana, yang ke-12 pranamasana. Jadi makna dari surya namaskar adalah penghormatan terhadap matahari yang dianggap sebagai sumber kehidupan dan energi. Melakukan yoga surya namaskar secara teratur dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik dan mental, membantu mengurangi stres, meningkatkan fleksibilitas tubuh, dan membantu meningkatkan konsentrasi dan fokus. Soal nomor 7, ide Sanghyang Widiwasa bersifat Vyapi Vyapaka. Ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Jadi, cara untuk membuktikan keberadaan Tuhan itu yang pertama melalui alam semesta. Banyak orang percaya bahwa keberadaan Tuhan dapat dilihat melalui keindahan dan ketertiban alam semesta. Yang kedua, melalui bukti-bukti alamiah. Ada banyak bukti alamiah yang menunjukkan adanya keberadaan Tuhan seperti presisi dan kompleksitas alam semesta. Yang ketiga, melalui keyakinan pribadi. Nah, banyak orang merasakan keberadaan Tuhan melalui pengalaman pribadi mereka. Yang keempat, melalui kitab suci. Kitab suci seperti Alkitab dan Weda mengandung bukti-bukti tentang keberadaan Tuhan. Namun penting untuk diingat bahwa membuktikan keberadaan Tuhan adalah hal yang sulit dan mungkin tidak dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti membuktikan secara ilmiah. Jadi untuk yang nomor 8,
jawabannya sama dengan nomor 1. Yang nomor 9, jawabannya sama dengan nomor 3. Dan nomor 10, jawabannya sama dengan nomor 5. Jadi, sekian dari video presentasi saya mengenai hasil ujian tengah semester Agama Hindu. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Baik, terima kasih. Om Santi 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 Om.